Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan thumbnail yang Anda baca, bahwa di kesempatan kali ini saya akan membahas tuntas terkait dengan para KPM yang bantuan PKH-nya maupun juga bantuan pangan non tunainya atau BPNT-nya ini tidak cair, terutama di tahap ini dengan keterangan terlibat ya, terindikasi terlibat dalam judi online alias judol. Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk di video saya terakhir ya, bahkan 3 video sebelumnya ini sudah banyak sekali yang berkomentar terkait bagaimana sih untuk judul ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Di sini saya coba membuka YouTube Studio saya. Di sini saya sampling, yang jelas ini perwakilan ya. Oke, di sini dari atau Sapri. Oke, mohon ASS, saya mau bertanya bagaimana solusinya. Saya mungkin dianggap ya judi online, padahal saya tidak sama sekali ngerti, tidak bagaimana jalan keluarnya. Saya mohon petunjuk. Oke, intinya mohon petunjuk ya, karena tidak pernah sama sekali melakukan yang namanya judi online. Selanjutnya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mau tanya kenapa yang judul sudah lama tapi baru terdeteksi ya, baru kedeteksi sekarang padahal sudah lama dan pas waktu mau pencairan PPSE. Gimana itu Mas? Tidak adil buat rakyat miskin. Di mana kemerdekaan malah dicoret bansosnya. Di mana kemerdekaan malah dicoret bansosnya. Oke, tepat ya di bulan kemerdekaan di Agustus kasus ini banyak ya ternyata ya. Oke. Selanjutnya, Kak, gimana yang terkena judul? Sedangkan orang tuanya udah lansia nggak ngerti judul, yang main anaknya. Kenapa bansos orang tuanya malah di stop? Kan bukan uang bansos yang dibuat judul, Kak. Kalau gini nggak adil dong. Oke, ada lagi, Kak, punya saya bantuan PKH sama BMT, mungkin BPNT ya, nggak cair karena keterangan judi online. Oke, ini ada laporan seperti itu. Dan juga di hari ini saya mendapatkan pengaduan dari penerima manfaat program Keluarga Harapan, ya juga sekaligus PK Kumbu ya, juga menerima BPNT, datang ke sekretariat. Beliau juga ingin mengkonfirmasi bagaimana solusinya, karena ketika dicek melalui DTSEN, status keterangannya ini akhirnya exclude karena terindikasi terlibat dalam judi online. Nah, di sini saya akan membahas secara detail ya, jadi Anda harus perhatikan baik-baik. Di sini saya juga membuka akun SIGNG milik saya. Ini dia ya, saya membuka akun SIGNG milik saya, jadi saya akan mengkonfirmasi langsung, memberi informasi kepada Anda. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke channel Inspirasi Oktara terkait dengan kaitannya dengan judi online. Oke, jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam hal ini Pusdatin ya, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait ya, Polri, lalu juga ada yang bekerja dengan PLN dan yang lain sebagainya, sehingga kepemilikan aset, lalu juga daya listrik, termasuk juga pihak perbankan ketika ada transaksi-transaksi yang mencurigakan, ini semuanya langsung terlapor ke Pusat Data dan Informasi di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Itu. Lalu yang kedua, pembacaan keterangan exclude, apakah itu misalkan exclude karena penghasilan sudah di atas UMK, lalu misalkan yang terbaru di tahap ini adalah exclude karena terindikasi terlibat dalam judi online. Ini dasar pembacaan datanya adalah di sistem 1KK. Artinya ini semuanya dalam 1KK, lingkungan 1KK ya. 1KK ada ayah, ada ibu, ada anak-anaknya, itu semuanya terbaca dalam 1KK ya. Ambil contoh misalkan penghasilan di atas UMK, yang bekerja anaknya tapi ayahnya, ibunya ini sudah lansia, tidak bisa bekerja lagi, tetap terbaca. Jadi 1KK ini terbaca ada anggotanya yang sudah berpenghasilan di atas UMK, termasuk juga yang terdeteksi, terindikasi transaksi dalam judi online. Jadi ketika anaknya yang bermain, otomatis ya ini akan mengenai 1KK dampaknya. Sehingga di pertemuan kelompok setiap bulan ini saya juga selalu mengingatkan kepada para penerima manfaat, hindari judi online apapun bentuknya ya. Dalam 1KK wajib ini saling mengingatkan, ibu mengingatkan anaknya, seluruh anggota keluarganya jangan sampai ada yang terindikasi terlibat judi online seperti itu ya, karena basicnya sekarang adalah nomor HP, lalu basicnya adalah NIK. Ini harus dijaga baik-baik karena itu adalah nomor individu yang wajib dijaga kerahasiaannya. Itu ya, jadi 1KK kasusnya. Jadi
misalkan ayah ibunya tidak bermain judi online, tidak tahu menahu tentang judi online, namun anaknya bermain, otomatis ini kena. Ya, seperti itu ya. Lalu juga tadi menyinggung pertanyaan yang lama sudah melakukan judi online sudah lama, tapi kenapa kok baru terbaca sekarang? Apalagi waktu mau pencairan PPSE baru terbaca. Nah, ini juga menjadi kasuistik yang tentu menjadi wewenang penuh dari pihak Pusdatin Kesejahteraan Sosial yang jelas tetap mengakui ya berarti ya pernah melaksanakan judi online dan baru terbaca sekarang. Oke, intinya adalah untuk Anda yang mungkin bantuannya tidak cair karena terindikasi terlibat dalam judi online, semuanya masih ada solusinya. Jadi solusinya bagaimana? Oke, dengarkan baik-baik. Ketika Anda terlibat atau terindikasi dalam judi online sehingga bantuan Anda tidak cair, maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah silakan Anda menghubungi pendamping sosialnya masing-masing. Bagi penerima PK, silakan Anda menghubungi pendamping PKH-nya ya, termasuk juga PPNT. Boleh juga menghubungi pendamping PKH atau pendamping sosial setempat, misalkan TKSK yang ada di tempat tinggal Anda. Kalau tidak, bisa Anda hubungi operator desa ataupun operator kelurahan. Karena di hari ini juga kami, para pendamping sosial bersama dengan operator DTSN yang ada di desa, ini melaksanakan kegiatan Zoom meeting dengan Kementerian Sosial membahas terkait klarifikasi bantuan sosial yang di dalamnya ini terkait dengan para KPM yang terindikasi terlibat dalam judi online. Ya, kami pagi tadi telah melakukan Zoom dan diberikan arahan oleh Kementerian Sosial. Jadi Anda bebas ya, Anda bisa datang ke pendamping sosial, bisa ke operator DTKS atau DTSEN, maaf, operator DTSEN yang ada di desa kelurahan masing-masing tempat tinggal Anda. Oke, itu. Lanjut ya, saya ingin spill apa sih isi di menu SIG-NG yang ada, yang ini tentunya bisa dimakan oleh KPM. Oke, ini saya membuka akun saya, SIG-NG saya, di hari ini juga ya, di tanggal 20, saya melakukan tag video ini di jam istirahat, sehingga insya Allah aman ya. Oke, di menu SIG-NG, milik pendamping sosial, milik saya di sini, nah, dari menu sebelah kiri ya, di bawah view DTSN, ada klarifikasi bansos. Di situ ketika kita sudah memfilter nama kelurahan atau desa, misalkan di sini nama desa yang saya dampingi, salah satu desa yang saya dampingi. Nah, di sini keluar ya semua playlist nama yang masuk ke dalam indikasi terlibat dalam judi online. Dan ini tentu bantuannya tidak cair ya di tahap ini ya, masih belum bisa cair, ditangguhkan. Nah, ada nama, termasuk juga kita maaf namanya tidak saya spill di sini ya, karena ini rahasia. Kabupatennya jelas, kecamatannya jelas, kelurahan jelas. Nah, ada tanggalnya di sini jelas ya. Lalu juga ada keterangan terdeteksi judi online, jadi begitu. Bank atau e-walletnya ini terbaca GoPay, ada yang melalui Dana, ada yang melalui BRI, ada yang BCA juga dengan nomor rekening yang jelas juga ya, desilnya tertera jelas. Dan di sebelahnya ada menu aksi. Oke, bagi yang bermasalah ini langsung hubungi saja ya operator DTSN atau pendamping sosialnya. Oke, nah ketika kita mengetik aksi untuk KPM yang bermasalah, oke, saya ambil contoh. Nah, di sini unggahan dokumen sanggahan ya judulnya ya. Di sini sudah jelas sekali bahwa ada informasi penerima bantuan. Di sini ada namanya ya, lalu juga NIK-nya, tanggal nonaktif kapan untuk tanggal nonaktifnya. Di sini terlihat jelas ya. Misalkan KPM yang sedang dampingi tanggal nonaktifnya adalah tanggal 3 Agustus tahun 2026. Ya, dengan bank atau e-walletnya yang terbaca di sistem adalah Dana dengan nomor rekening yang sudah tertera. Nah, di sini ada dua pilihan. Jadi, apakah KPM tersebut memang benar-benar melakukan judi online, maka kita bisa melihat di sebelah kanan, stop judi online. Nah, ketika kita memilih stop judi online, di situ ada surat keterangan yang akan diunduh. Di situ berisi keterangan KPM harus benar-benar berhenti ya untuk melakukan judi online. Ini pemerintah masih mengampuni, jadi masih memberikan kesempatan bagi para KPM yang benar-benar terlibat ke dalam judi online dan benar-benar berhenti. Jadi ibaratnya ketika Anda positif memang mengakui Anda pernah terlibat dalam judi online, Kementerian Sosial masih memberi kesempatan. Yang jelas Anda harus benar-benar berhenti. Nah, menandatangani surat keterangan yang bermaterai tentunya, lalu juga dibuktikan dengan bukti bahwa rekening yang ada yang terbaca di sistem ini harus ditutup. Misalkan Dana.
Ternyata dana ini untuk top up ya, top up yang berafiliasi langsung dengan judi online ini harus ditutup ya. Bukti penutupannya ini mungkin screenshot, ini harus dilampirkan ke dalam surat yang ditandatangani oleh KPM. Lalu kita bisa unggah ya, seperti itu. Lalu misalkan bagi KPM yang sama sekali belum tidak pernah merasa terlibat dalam judi online, tidak tahu menahu judi online itu apa, maka kita bisa memilih yang di sanggah judi online. Nah, di menu sanggah judi online di sini banyak sekali ya alasannya. Jadi ada format juga, ada surat yang harus ditandatangani yang tentunya ini akan ditandatangani oleh 3 saksi dari desa, dari KPM sendiri dan juga pendamping sosialnya. Ya, suratnya ini berkopkan surat dari desa dan ini keterangan bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak pernah melakukan yang namanya judi online ya. Nah, di pilihan itu banyak sekali. Kenapa sih KPM merasa tidak pernah judi online tapi kok disinyalir terlibat dalam judi online? Misalkan di sini ya keterangannya saya spill di sini. Misal KTP pernah dipinjam ke orang lain, KTP pernah digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, nomor rekening pernah dipinjamkan ke orang lain, lalu ada memindahkan rekening ke orang lain dan seterusnya. Nah, ini ada berbagai macam pilihannya. Jadi seperti itu ya. Setelah dokumen-dokumen ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai mengetahui saksi-saksinya, lalu dokumen bisa diunggah. Nah, ini nanti yang akan mengunggah, yang bertugas mengunggah adalah pendamping sosial masing-masing ataupun operator desa atau kelurahan tempat KPM tersebut ya, tempat tinggal KPM tersebut. Apa sih yang dibutuhkan? Ya, yang dibutuhkan adalah berita acara dari pendamping sosial dan juga foto rumah ya, foto rumah tampak depan. Oke, jelas ya. Jadi berita acara atau surat sanggahan, surat klarifikasi itu dilampirkan, termasuk juga foto rumah tampak depan. Jadi ingat, jadi bisa disimpulkan untuk yang tidak cair karena terindikasi terlibat dalam judi online, ini jelas ya solusinya ya. Jadi Anda harus yang terlibat benar-benar harus menutup rekening atau akun yang terafiliasi oleh judi online dengan dibuktikan screenshot atau bukti bahwa Anda sudah menutup rekening tersebut. Kalau di perbankan misalkan di BRI, tutup rekeningnya. Harus dibuktikan bahwa rekening Anda sudah nonaktif. Dana, OVO, GoPay, begitupun seterusnya, silakan Anda lampirkan ke dalam bukti bahwa Anda sudah berhenti bermain judol, di surat tersebut sudah ada keterangannya. Jadi format suratnya tidak saya share di sini ya, karena Anda bisa langsung hubungi pendamping sosial masing-masing. Bagi yang tidak pernah melakukan judi online, ada alasannya, dan di sini juga memerlukan surat pernyataan yang ditandatangani dan bermaterai. Seperti itu ya, jadi sangat jelas. Jadi, Anda tidak bisa melakukannya sendiri, Anda tidak bisa mengunggah surat ini sendiri, tanpa adanya pendamping sosial masing-masing, ataupun operator DTSN yang ada di desa masing-masing. Jadi, bagi yang bermasalah, silakan Anda hubungi para pendamping sosialnya masing-masing. Untuk saya sendiri, saya akan melakukan rekapitulasi siapa saja nama-nama yang terlibat dan akan saya kumpulkan, insya Allah jadi satu. Kita akan ke desa bersama untuk melakukan klarifikasi, sehingga semoga saja ini bisa diterima oleh pusat dan bantuan sosial untuk kedepannya bisa lancar. Seperti itu ya. Untuk pengalamannya, apakah bisa cair lagi? Ya, ini semuanya tergantung sepenuhnya dari Kementerian Sosial. Ada pengalaman rekan kami yang pernah terlibat dalam judi online, bantuannya ditangguhkan setelah mengirimkan surat sanggahan, akhirnya di periode berikutnya bantuannya bisa cair kembali. Seperti itu. Baik ya, itu mungkin informasi terkait dengan KPM yang tidak cair karena terindikasi terlibat dalam judi online yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.